Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Makin menjelang akhir tahun dan mendekati Pilpres memang situasinya makin hangat dan kemudian banyak sekali kasus-kasus yang mulai bongkar-bongkaran menjelang menjelang Pilpres gitu ya. Dan mudah-mudahan nggak hanya berhenti pada bongkar-bongkar kasus, tapi ya harus di-follow upin fakta-fakta itu ya. Yang saya kira sekarang ini sangat menarik itu adalah apa yang disampaikan oleh Pak Agus Raharjo, mantan Ketua KPK, ini dalam wawancaranya ya dengan Rosi di Kompas, itu yang dia mengakui bahwa Pak Jokowi, dia pernah dipanggil Pak Jokowi untuk menghentikan kasus pemeriksaan terhadap Setia Novanto skandal IKTP. Nah, ini saya kira ramai sekali, heboh sekali, dan kemudian jadi banyak orang banyak bertanya-tanya apakah bukan ini jadi dasar untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Itu yang saya kira kita akan bahas dalam perbincangan baca berita di balik berita. Anda boleh membaca beritanya, menonton beritanya di media-media yang lain. Kita bacain dan kemudian kita kasih konteks dan juga backgroundnya ya Mbak Agia. Dan terus bersama kami, saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Hari ini Anda menjelang akhir pekan ya. Semoga kita dapat berdiskusi begitu Mas Hersu, karena rupanya pemirsa off the record ini tidak hanya mendengarkan, saya lihat bahkan mencapai ribuan gitu komen-komen. Dan saya seringkali melihat gitu, seringkali komen-komen dari pemirsa ini ya cerdas-cerdas begitu, tidak hanya sekedar mengomentari, bahkan memberikan apa ya nuansa-nuansa jawaban begitu yang dari segi hukum, dari segi sosial dan sebagainya. Dan kita senang sekali membacanya. Ya, ya. Di luar itu juga doa. Banyak sekali yang Ya, betul. mendoakan. Betul. Doa Mbak Agi, doakan saya. Jadi kalau Mbak Agi rada-rada flu, agak pilek atau terganggu sekarang, ya insya Allah sudah sembuh gitu. Karena banyak yang mendoakan buat Anda semua. Ya. Amin. Dan tentu saja doa kami yang terbaik itu Anda semua. Di luar soal tadi apa yang mungkin kita bahas Pak? Kalau tadi itu pun sudah sangat panjang ya, tapi mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita bahas nanti lagi. Barangkali nuansa di seputar itu ya Mas Hirsu, karena ini kan soal apa pengungkapan hal yang telah lalu, tapi ini adalah memperlemah sistem hukum kita. Dan ternyata baru saja itu Pak Mahfud MD yang Menko Polhukam dan juga sekaligus sebagai cawapres itu juga mengungkapkan soal ini yang sekaligus ini menjadi kontroversi juga seorang cawapres, tapi mengungkap tentang kelemahan pemerintahannya sendiri yang dimana dia ikut andil besar di dalamnya, dan itu adalah soal kelemahan hukum dan carut marut hukum yang luar biasa sekali. Nanti kita kupas itu Ya, juga. dan tapi begini ya, tentang ini saya kira lepas dari Pak Mahfud jadi cawapres atau bukan, yang begini-begini Pak Mahfud itu memang sering sih ya. Ketika Penting, betul. masih menjadi Menteri Menko Polhukam memang sering sekali membuka fakta-fakta itu kan. Jadi Mhm. ya nggak terlalu kaget buat saya, dan kalau kemudian Pak Mahfud mengungkapkan sekali ini dan kemudian dia mendapat efek elektabilitas, ya tapi bukan nggak terlalu salah juga karena ya itulah memang Pak Mahfud MD kan gitu ya Mhm. Mbak ya. Nggak kampanye ya buat Pak Mahfud ya. Oke, mari kita bahas soal Pak Agus Raharjo ya. Ya. Ini menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Agus Raharjo. Yang kata Pak Agus Raharjo, memang sebenarnya dia ada orang-orang dekat dia sudah tahu cerita cerita ini, tapi untuk pertama kali diungkap itu peristiwanya tanggal bulan berapa ya juga ya? November atau kapan Pak peristiwanya terjadi ya? Kalau dia mengatakan bahwa itu dipanggil oleh Pak Jokowi begitu pada saat 3 minggu sesudah KPK menetapkan sprindik kurang lebih demikian, dan kita melihat penetapan tersangka kepada Setia Novanto itu terjadi pada tanggal 17 Juli tahun 2017. Saya rasa ya itu terjadi sekitar bulan-bulan itu. Agustusan ya, sekitar Agustusan Iya, gitu ya. Ya betul. Agustus. Nah, Mhm. ini menarik kan memang konteksnya pada waktu itu undang-undang KPK-nya masih tidak memberikan kewenangan KPK untuk menerbitkan SP3 surat perintah surat perintah penghentian penyidikan gitu ya. Betul. Kan dikenal kita kenal kalau di kepolisian, di kejaksaan juga ada itu yang disebut SP3 Mhm. itu. Jadi ketika orang disidik itu kemudian ternyata dalam proses penyelidikan, biasanya penyelidikan dulu gitu, dan kemudian Mhm. ternyata tidak ditemukan alat bukti yang cukup kan begitu, jadi tidak jadi ditingkatkan ke jadi penyidikan, jadi kemudian ya diterbitkan SP3 gitu ya. Kalau di KPK itu begitu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka di undang-undang lama gitu, itu Mhm. tidak dimungkinkan untuk dihentikan. Nah, kenapa? Karena memang tidak diberi kewenangan untuk menerbitkan SP3. Bisa terjadi itu digugat secara pra peradilan.
Ada beberapa tokoh sih yang sempat menang, antara lain yang saya kira mungkin orang masih ingat banget ya Pak Budi Gunawan yang pada waktu itu ketika diajukan oleh Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri dan sudah eh, di DPR, tapi kemudian oleh KPK ditetapkan jadi tersangka dan kemudian menggugat melalui pra peradilan menang ya. Tidak hanya Pak Budi Gunawan, ada beberapa tokoh yang menang melakukan menggugat pra peradilan terhadap KPK dan kemudian ya mereka batal jadi tersangka. Jadi caranya waktu itu ketika undang-undangnya berubah belum ada kewenangan SP3 ya yang nggak ada jalan lain kecuali melalui pra peradilan gitu. Nah rupanya yang kalau nggak saya simak ini ya ketika Setia Novanto dijadikan tersangka, ditetapkan sebagai tersangka, Pak Agus Raharjo itu dipanggilnya ke istana gitu ya oleh Pak Jokowi, dan katanya kalau menurut ceritanya Pak Agus Raharjo itu kan kucing-kucingan berarti dari media ya, karena nggak lewat pintu yang banyak wartawannya, lewat pintu samping. Masih saya nggak tahu sekarang pintunya mungkin berubah ya dengan kita dulu waktu di istana ya Pak Agi ya. Kalau dulu kan dari pintu masuknya kan dari pintu Istana Negara ya, bukan dari Istana Merdeka kita masuknya. Atau kalau ada acara di Istana Merdeka kita bisa masuk lewat pintu samping yang di depan masjid itu, kita bisa masih tahu Baitur Rahman ya, saya tidak ya Baitur Rahman dan samping itu kita bisa masuk gitu. Tapi ini kata Pak Agus Raharjo tidak lewat itu dan kemudian langsung ketemu dengan Pak Jokowi, dan sebelum dia duduk Pak Jokowi udah teriak minta dihentikan kan begitu ya, dan Pak Agus Raharjo bilang apa yang dihentikan gitu, dia hanya bertemu dengan di situ hanya temui oleh Pak Jokowi dan Pak Pratikno. Ini katanya kalau makin lama kita amati Pak Pratikno ini operator politik utamanya Pak Jokowi ya. Kali ada hubungan yang operasi-operasi semacam ini selalu Pak Pratikno yang dilibatkan gitu ya. Ini padahal kalau lihat wajahnya kan kalem banget ini Pak Pratik ini ya, sebagai mantan rektor UGM, saya nggak lihat wajahnya itu bukan wajah politisi, sebenarnya wajah akademisi gitu. Tapi ternyata kok belakangan terungkap banyak fakta-fakta dia jadi operator dalam beberapa operasinya Pak Jokowi. Nah ini mereka bertemu di situ, dan disitulah kemudian Pak Agus Raharjo diminta untuk menghentikan kasus penyidikan terhadap Setia Novanto ya, tapi karena memang undang-undangnya nggak memungkinkan ditolak, dan kita tahu akhirnya Setia Novanto kan divonis pengadilan negeri Tipikor, dan kemudian juga dikuatkan sampai Mahkamah Agung, akhirnya menjalani hukuman gitu. Dan kita tahu dulu Setia Novanto itu memang salah satu orang dekat dan pendukung utamanya Pak Jokowi, karena dia selain ketua DPR dia juga ketua umum Partai Golkar gitu ya Mbak Agi ya. Iya, iya betul Mas Hersu. Jadi ini berita soal ini trending sekali Mas Hersu. Ini trending di X ya, kalau kita bisa melihat, atau Twitter begitu. Biasanya kan memang mencantumkan trending politik itu apa, trending nasional itu apa. Dan dari sejak semalam wawancara ini ditayangkan di Kompas TV lewat program Rosi, itu langsung saya lihat itu meledak karena langsung menjadi pembicaraan. Terus kemudian banyak sekali netizen itu yang mendownload secara terpisah-terpisah begitu ya. Pernyataan dari Pak Agus Raharjo itu, dan kemudian mengunggahnya kembali di X begitu. Banyak sekali, bahkan sampai ribuan begitu Mas Hersu. Dan nama Pak Jokowi dan juga nama Ibu Iriana ini menjadi trending topik. Kalau untuk Ibu Iriana ini antara lain trendingnya adalah mengenai pernyataan dari Pak FX Rudi kemarin yang kita itu Mas Hersu, bahwa Ibu Iriana diungkap oleh FX Rudi dia tidak datang pada saat melayat gitu ya, pada saat ibu mertuanya Ibu Sujiatmi Noto Miharjo itu wafat, yaitu nah, ibu nggak melayat dong, kalau menantu ya itu kan dia dia dari pihak yang berduka ya. Orang yang keluarga yang berduka harusnya bukan nggak melayat itu mestinya. Ya, mungkin sebutannya seperti itu, tapi ya kita istilahnya dia tidak datang ke rumah ibu mertua begitu ya. Dan kemudian pada saat biasanya ada semacam doa 40 hari, 100 hari, 1000 hari, itu pun juga tidak hadir. Itu kata Pak FX Rudi, dan itu menjadi perdebatan sangat kuat begitu terutama di platform Twitter, begitu juga sebetulnya di Instagram gitu ya, tapi yang lebih kuat itu di Twitter dan atau X begitu ya, dan sehingga menjadi trending. Tapi kita tidak membahas itu lagi, itu lebih nuansanya lebih ke kekeluargaan sih ya. Walaupun memang itu mengungkap yang tadinya keluarga Pak Jokowi sepertinya menjadi idola begitu ya, kesantunannya, soal penghargaan terhadap orang tua dan sebagainya begitu. Tapi ini sepertinya salah satu permulaan yang akan diungkap banyak nih oleh FX Rudi, karena sesudah itu selain soal Iriana ini banyak lagi Mas Hersu bertebaran gitu ya, yang tadinya mungkin itu ditutupi atau tidak dibicarakan karena dianggap sebagai
ya apa ya, hal yang kurang patut begitu ya untuk diteladani. Tapi sekarang semuanya dengan adanya perseteruan begitu antara PDIP dengan Jokowi, ini semuanya sepertinya diumbar begitu Mas Ersu. Nah, kita kembali kepada kasus Pak Agus Raharjo ini. Jadi memang Pak Agus Raharjo pada wawancara tersebut begitu mengungkapkan, kita tahu seperti kata Mas Hirsu dulu, bahwa pada undang-undang KPK yang dulu, ini kan nuansanya KPK ini memang dibuat seperti halnya di negara-negara demokrasi besar di mana korupsi, terutama korupsi oleh penegak hukum sebetulnya ya, korupsi di kejaksaan, korupsi di kepolisian, korupsi di Mahkamah Agung itu sebenarnya adalah tupoksi dari KPK yang diharapkan gitu, karena sering sekali tidak tersentuh. Nah, sehingga dibuat lembaga yang independen yang tidak di bawah presiden, bahkan mungkin kedudukannya ya sama dengan presiden gitu pada saat itu. Bahkan orang bisa mengatakan sebagai lembaga seperti super body begitu kan. Dan kemudian dibuat memang kita tahu banyak sekali misalnya tokoh atau politisi yang tertangkap atau diselidiki melakukan korupsi dan itu dilakukan di Kejaksaan atau di Kapolri, tiba-tiba ada SP3. Nah, itu yang kemudian pada saat dibicarakan soal pembentukan undang-undang KPK ini, itu yang dihindari. Jadi supaya tidak ada cawe-cawe kepada KPK ini, maka tidak diberi kewenangan untuk SP3 kecuali lewat pra-peradilan seperti kata Mas Hirsu tadi. Dan itu salah satu kekuatan KPK memang di situ, dan setiap kali penangkapan itu hampir semuanya adalah OTT begitu ya. Karena dengan OTT itu maka bukti-bukti begitu penangkapan tangan begitu juga dengan bukti-bukti berupa foto, video dan sebagainya begitu, dan juga langsung ada penyitaan barang bukti di tempat itu memperkuat kasus-kasus di KPK sehingga hampir 100% semua yang ter-OTT oleh KPK itu semuanya pasti masuk bui. Nah, itulah yang kemudian memang tidak disukai oleh koruptor begitu. Nuansanya ketika itu kan seperti itu begitu ya Mas Ersu. Dan kemudian pada wawancara dengan Rosi tersebut, Pak Agus Raharjo ini adalah ketua KPK periode 2015-2019, di mana pada tahun 2019 terjadi revisi Undang-Undang KPK, begitu. Jadi Pak Agus Raharjo ini daripada salah gitu ya, saya kutip saja apa yang dia katakan gitu. Dia mengatakan bahwa saya pikir kan baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton orang banyak. Jadi dia mengatakan bahwa ini pertama kali dia berbicara kepada media, karena sebelumnya mungkin dia berbicara kepada orang sekitarnya sesama pimpinan KPK, tapi itu betul-betul tertutup dan tidak terungkap ke publik. Dia mengatakan, saya terus terang, waktu kasus IKTP saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno, yaitu Menteri Sekretaris Negara. Dia mengatakan demikian, Mas Hirsu. Dan saat itu dia merasa heran, kenapa dia kok biasanya dipanggil itu berlima. Jadi pertemuan itu kan resmi biasanya kan, konsultasi, diskusi dan sebagainya. Tapi ini dipanggil sendirian. Dan seperti kata Mas Hirsu tadi, dia diminta masuk istana tidak melalui ruang wartawan, melainkan jalur masjid. Dan kita tahu jalur masjid itu bisa nampak dari depan ya. Kalau depan itu Jalan Merdeka Utara begitu kan ya, ada masjid kecil di situ, suka sholat Jumat juga di situ teman-teman wartawan, dan kemudian lewat jalur itu dan memasuki ruang pertemuan. Dan pada saat dia memasuki ruang pertemuan tersebut, itu Pak Jokowi sudah marah, dan sebelum dia duduk Pak Jokowi bahkan sudah berteriak, dan dia heran maksud Pak Jokowi itu apa. Dia mengatakan gitu. Dia mengatakan bahwa Presiden sudah marah, menginginkan karena baru masuk itu beliau sudah ngomong, hentikan, begitu. Kan saya heran, yang dihentikan apanya? Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang Pak Jokowi suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Pak Setnov ini adalah Setia Novanto, yaitu ketika itu terlibat dalam kasus IKTP. Setia Novanto ketika itu adalah dalam kedudukan sebagai Ketua Umum Golkar dan juga Ketua DPR. Itu jadi kedudukannya sangat-sangat kuat sekali. Terus kemudian Pak Agus Raharjo melanjutkan, saya bicara apa adanya saja bahwa sprindik sudah saya keluarkan 3 minggu yang lalu di KPK. Itu enggak ada SP3. Enggak mungkin saya memberhentikan itu, kata dia begitu. Kemudian Pak Jokowi menanyakan kepada Pak Pratikno, sprindik itu apa toh? Nah, ini ya yang membuat banyak sekali netizen itu membahas soal ini gitu. Seorang kepala negara seperti Pak Jokowi begitu ya, dengan kapasitas seperti Pak Jokowi tidak tahu sprindik itu apa begitu. Kebanyakan baca Financial Times, jadi kan nggak ada urusan sprindik kalau di style. Dan ini yang kemudian dipertanyakan oleh netizen, Mas Hersu, bahwa kalau seorang Pak Jokowi saja tidak tahu sprindik, bagaimana dengan Kaisang gitu yang baru 3 hari menjadi ketua umum
partai begitu. Begitu juga dengan Gibran, tahu nggak Gibran ini sprindik gitu, padahal dia seorang cawapres begitu kan. Ini dipertanyakan kapasitasnya begitu. Bapaknya tidak tahu apalagi anaknya begitu. Nah, terus kemudian setelah ada perbincangan, kemudian jadi nuansanya adalah Pak Agus Raharjo itu menolak perintah dari Pak Jokowi tersebut begitu Mas Hersu, karena memang tidak ada SP3 begitu dan tidak bisa dihentikan karena sudah dikeluarkan sprindiknya dan akhirnya Setia Novanto itu tetap diproses. Nah, inilah yang membuat Pak Agus Raharjo itu berpraduga begitu ya, bahwa adanya revisi Undang-Undang KPK itu adalah salah satunya adalah karena kejadian ini, bahwa seorang ketua KPK tidak bisa diatur untuk mengikuti apa maunya presiden, Ya. begitu. Dan kemudian dia juga menjelaskan Mas Irsu bahwa sejak saat itu ketika dibahas soal revisi undang-undang KPK tersebut, dari pihak KPK sendiri tidak didengarkan pendapatnya, mereka tidak bisa berhubungan dengan orang-orang DPR dan bahkan mereka ingin bertemu dengan Kemenkumham yang mungkin mengetahui soal ini pun mereka tidak bisa, tidak diberi kesempatan dan kata Pak Agus Raharjo, KPK saat itu dalam posisi tidak tahu apa isi revisi dari Undang-Undang KPK, bahkan pasal-pasal yang direvisi mereka tidak paham dan itu hanya dalam waktu 12 hari saja sudah selesai revisi tersebut. Itu kurang lebih yang dinyatakan. Ya. Nah, ini tadi menarik ya, sebelum kita nanti lanjutin soal revisi ini memang penting juga ini karena kemudian kan hari ini muncul penjelasan dari staf ahlinya ya. Staf ahli ya Pak? Ari Bayanani atau staf. Ini koordinator staf, ya. Staf khusus atau staf ahli? Pokoknya koordinator staf deh di sana ya. Di mana yang dia membantah soal itu bahwa revisi undang-undang itu sudah terjadi, sudah pembahasannya sudah berlangsung sebelum peristiwa Pak Agus Raharjo dipanggil oleh Pak Jokowi kan begitu. Nanti kita bahas soal kalau Pak sedikit memberikan konteks tentang pertemuan itu kan kemudian orang banyak bertanya-tanya apakah ini kemudian bisa jadi semacam dasar pemakzulan Pak Jokowi karena ini kan boleh dibilang ini pelanggaran yang sangat berat ini seorang presiden. Kalau di Amerika saya kira itu akan jadi skandal dan mungkin sudah di impeachment presiden ya kasus semacam ini pasti Kongres dalam arti sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Tapi kan tadi Mbak Agit juga menyebutkan pertemuan hanya bertiga lah dengan Pak Jokowi, Pak Pratikno. Nah ini yang repot karena kan kalau dalam hukum ada dia uno testis nullus testis. Kalau satu orang saksi itu bukan saksi itu. Sementara kalau Pak sebenarnya ada satu orang saksi lagi namanya Pak Pratikno tadi, tapi rasanya Pak Pratikno nggak akan mungkin buka, akan membenarkan Pak Agus begitu. Jadi ya 2 lawan 1. Itu yang ini kenapa menjelaskan kenapa kemudian kok Pak Jokowi hanya memanggil Pak Agus Raharjo, kenapa tidak bersama dengan ketua KPK yang lainnya? Dan biasanya kan memang ada aturan ketua KPK itu ketika pimpinan KPK bukan hanya ketua KPK, kalau bertemu dengan pihak lain itu tidak boleh sendirian, harus ada ditemani gitu. Tapi mungkin karena yang manggil presiden ya nggak mungkin standar itu kan gitu. Ini bahayanya memang di situ kenapa aturan sampai hal yang kecil begitu diatur oleh KPK ya, pimpinan KPK atau penyidik KPK bertemu dengan orang lain harus berdua, tidak boleh sendirian karena itu tadi. Ya satu dari tadi itu hengki-pengki semacam itu dan kedua dari sisi hukum tadi uno testis nullus testis. Jadi secara hukum agak saya kira para hukum pakar hukum pidana mungkin bisa berdebat dengan keras soal ini. Tapi bahwa kalau itu terbukti sebenarnya itu obstruction of justice ya itu jadi yang menghalangi dan lebih parah lagi dia juga bisa dituduh menggunakan kekuasaannya sebagai seorang kepala negara untuk menghalang-halangi sebuah proses hukum pidana. Oh itu berat sekali hukumannya udah layak dimakzulkan gitu. Nah, tapi mari kita lihat apakah betul. Ini kan kalau bantahan dari Ari Dwi Payana tadi itu bahwa itu revisinya jauh sebelum itu gitu. Walaupun saya percaya bahwa mengapa kemudian undang-undang KPK itu direvisi ya karena memang ada kesepakatan lah antara DPR dan pemerintah itu. Selama ini merugikan mereka karena kan yang banyak jadi sasaran penangkapan itu ya anggota DPR, politisi dan menteri juga para politisi dan sebagainya gitu dan banyak pejabat di daerah kan gitu ya kan dia menyatakan bahwa jauh sebelum itu gitu dan ini saya baca juga dibenarkan oleh anggota Komisi 3 Arsul Sani dari P3 yang sebenarnya dia sebentar lagi akan menjadi bulan Desember ini saya kira dia akan menjadi hakim Mahkamah Konstitusi ya dari partai politik gitu dia membantah bahwa itu bukan undang-undang KPK revisi undang-undang itu bukan datangnya dari DPR
bukan datangnya dari pemerintah, tapi adalah inisiatif dari DPR, dan itu katanya dibahas dalam badan legislatif dan termasuk undang-undang masuk dalam prolegnas, program legislasi nasional. Yang masuk dalam program legislasi nasional itu dianggap adalah yang urgent untuk segera dibahas. Itu kan itu bantahan dari itu. Sekilas kelihatannya dengan cara mereka membantah semacam ini nggak benar dong kalau gitu. Agus Raharjo ini dia ngibul pasti gitu. Satu, dia tidak bisa membuktikan karena dia sendirian di situ. Yang kedua, dia bahwa dari sisi timelinenya ternyata revisi undang-undang itu sudah terjadi jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Itu loh Mbak yang saya kira maksudnya itu. Tapi ternyata faktanya kan nggak seperti itu ya Mbak Agi ya. Iya, betul sekali Mas Ersu. Jadi tadi dikatakan bahwa ya klaim dari Pak Agus Raharjo salah satunya itu adalah revisi itu adalah karena peristiwa tersebut begitu, dan dia mengatakan bahwa itu salah satu yang setelah kejadian revisi Undang-Undang KPK kemudian menjadi perenungan saya. Dia mengatakan begitu. Oh ternyata penguasa pengen KPK itu bisa diperintah-perintah begitu. Jadi sesuai dengan kemauan penguasa begitu. Nah dan kemudian seperti memang sudah ada bantahan nih Mas Ersu. Hari ini pun kan juga memang sudah ada jumpa pers begitu ya. Sudah ada keterangan pers dari koordinator staf presiden itu Ari Dwi Payana begitu, yang dia mengatakan bahwa ya tidak benar itu bahwa revisi Undang-Undang KPK itu berasal dari pemerintah begitu, bahwa kalau seandainya pemerintah atau Pak Jokowi ingin supaya KPK itu bisa diperintah-perintah kan artinya Pak Jokowi yang menginginkan revisi tersebut begitu kan. Nah begitu menurut Ari Dwi Payana bahwa revisi itu tidak berasal dari pemerintah begitu, dan itu adalah berasal dari DPR. Jadi dalam hal ini dia menyalahkan DPR, bisa dikatakan demikian, bahwa DPR yang pengen kok dan sekaligus menyelamatkan Pak Jokowi lah begitu ya. Betul, betul sekali Mas Ersu. Dan kemudian ternyata kalau seandainya kita melihat begitu ya Mas Ersu, melihat jejak digital, ini Mas Ersu mungkin juga sudah membacanya, yaitu ternyata pada tanggal 27 November 2015 begitu ya, itu ternyata revisi Undang-Undang KPK itu memang betul, itu adalah di sini disebutkan ya, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK disetujui untuk diambil alih dari inisiatif pemerintah menjadi inisiatif DPR. Hal itu disepakati dalam rapat antara Badan Legislasi DPR dan pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 27 November 2015 sore. Jadi RUU tentang KPK yang semula diusulkan oleh pemerintah sesuai Prolegnas Prioritas 2015 menjadi diusulkan oleh DPR RI. Yang mengatakan gitu adalah Ketua Baleg atau Badan Legislasi Firman Subagio yang membacakan keputusan rapat begitu. Dan ini kalau kita melihat konteksnya, timelinenya pada tahun 2015 ini memang masa periode pertama Pak Jokowi. Pak Jokowi kan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Dan kemudian artinya ini tahun kedua sudah ada keinginan itu begitu ya Mas Hersu. Dan kemudian ternyata pada periode Pak Agus Raharjo, yaitu yang dilantik atau diangkat pada Desember 2015 sampai dengan 2019, ternyata dia ini tidak bisa diatur begitu kan, tidak bisa diatur oleh Pak Jokowi ya. Buktinya soal keinginan untuk menghentikan kasus dari Setia Novanto, dan kita tahu kasus Setia Novanto ini memang pada waktu itu besar sekali begitu ya, dan sangat-sangat menjadi perhatian publik. Setiap hari ini menjadi headline gitu. Waktu itu masih ada koran dan saya tiap hari juga berlangganan berbagai macam koran dan membaca koran gitu ya. Dan itu menjadi headline, selalu menjadi halaman pertama. Dan kita tahu yang terlibat dalam IKTP itu ada puluhan Mas Irsu dari DPR ya, kita masih ingat. Yang ada miliaran, ada yang memang hanya beberapa ratus juta saja begitu ya sogokannya untuk proyek IKTP ini. Kalau tidak salah proyek IKTP ini ada sekitar 5 triliun lebih, tapi kemudian yang masuk ke dalam diduga korupsi itu adalah 2,3 triliun, dan kemudian memang terbukti kan Setia Novanto dan kawan-kawan itu masuk ke dalam bui begitu. Dan kalau kita ingat pada saat itu Mas Yesus sebetulnya juga sudah menyinggung ini di off the record kita yang sebelumnya. Pada saat itu periode-periode sebelum Firly itu kan memang KPK itu sangat-sangat strict gitu ya, anggota maupun pimpinannya. Penyidik-penyidik itu
mereka betul-betul ketika itu memang ada semacam apa ya, kalau dikatakan oleh Novel Baswedan itu ada nuansa di dalam KPK bahwa mereka harus taat kepada Tuhan gitu, harus taat kepada Allah. Yang Islam taat beribadah, terus kemudian yang Buddha juga, yang beragama Kristen juga. Jadi mereka semuanya harus betul-betul menjadi teladan dalam soal religi begitu. Jadi kan dulu kan tagline KPK itu adalah soal religi, soal keagamaan yang kemudian di masa Firly diganti menjadi sinergi, tidak ada lagi religi. Dan religi itu menyebabkan misalnya di KPK itu Mas Hersu para pegawainya itu kemudian kadang-kadang di apa namanya pada saat bekerja pun mereka memakai semacam penutup kepala, terus kemudian juga mereka ada yang berjenggot, mereka ada yang cingkrang begitu. Nah, itulah yang kemudian digoreng habis-habisan gitu ya. Kalau menurut Novel Baswedan. Begitu juga menurut dari Pak Agus Raharjo ini begitu. Dia mengatakan ketika ditanya, "Kenapa tidak diungkap pada saat itu?" begitu. "Kenapa baru sekarang?" Ini juga ditanyakan oleh netizen. Ini kita bisa melihat apa namanya tanggapan netizen di media sosial ini sangat beragam dan kemudian mereka banyak sekali yang mengecam, kecewa, menangis dan sebagainya begitu ya. Dan Pak Agus Raharjo ini mengatakan bahwa kalau seandainya diungkap pada saat itu eh, publik yang membela KPK ini sedikit sekali. Kenapa sedikit sekali? Karena memang pada saat itu buzzer ini memiliki apa ya kekuatan yang sangat kuat di saat pada saat itu terjadi begitu. Jadi bahkan disemati kepada para penyidik KPK itu bahwa mereka ini Taliban, bahwa mereka ini adalah pro Afghanistan, bahwa mereka ini kadrun, bahwa mereka ini dan berbagai sebutan-sebutan itulah yang menyebabkan kemudian orang a priori bahkan orang Islam pun begitu ya melihat KPK itu, wih serem ya, itu menjadi markas dari Taliban seperti itu. Dan Polisi ternyata India dan Taliban waktu itu ya. Kalau polisi India yang betul, jahatin Barat dan Taliban yang yang ya, betul sekali. Dan kemudian apa ketika itu mereka menjadi tidak leluasa untuk bergerak dan mereka juga tidak bisa membela diri menurut Pak Agus Raharjo karena memang sematan sematan itu begitu Mas Hersu. framingnya kita sebut dulu ya. Framingnya kuat sekali untuk itu ya. Timingnya sangat-sangat kuat begitu. Misalnya seperti Denny Siregar dan kawan di Cokro TV ketika itu ya Mas Hersu pada masa Pak Agus Raharjo ketika ada rencana revisi Undang-Undang KPK maupun sudah itu terjadi, mereka mengatakan bahwa memang di KPK memang harus direvisi karena memang KPK itu adalah markas bla 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 seperti itu. Dan ketika kemudian Pak Firly pun melakukan tes wawasan kebangsaan kepada sejumlah pegawai KPK yang akhirnya itu ada 57 yang tidak lulus begitu ya dan mereka terpaksa harus keluar dari KPK begitu. Ini kawanan dari Denny Siregar dan kawan-kawan ini mengatakan bahwa iya Pak Firly itu berada di pihak yang benar, kami berada di belakangnya Pak Firly, bahwa mereka itu memang sudah terpapar radikalisme, mereka sudah jadi kata-kata radikalisme ini sangat kuat untuk memojokkan para penyidik KPK yang sebetulnya berada di jalan kebenaran itu tadi. Kita masih ingat kenapa kita bisa mengatakan demikian bahwa ketika itu misalnya penasehat KPK Pak Abdullah Hehamahua ini menurut Agus Raharjo itu bahkan sebagai penasehat kadang dia harus rapat ya karena dia tidak Anies kan juga pernah menjadi nasihat KPK gitu ya. Dia kan bukannya yang terus-menerus berkantor di situ, tapi dia menjadi penasehat tentunya saat-saat dibutuhkan dia melakukan rapat. Pak Abdullah Hehamahua ini ketika melakukan rapat bahkan dia mengambil tisu saja begitu ya di meja KPK itu dia langsung membayar 10.000 katanya. Dan kemudian para penyidik KPK seperti kata Mas Hersu juga itu kalau seandainya mereka melakukan penyidikan di luar atau berdialog dengan orang-orang begitu ya yang mungkin indikasinya akan dijadikan saksi dan sebagainya mereka membawa minuman sendiri, mereka tidak mau diberikan makanan dan sebagainya begitu. Jadi memang nuansa yang terjadi saat itu seperti itu. Beda dengan sekarang gitu Mas Ersu. Ya ya. Nah itu dia betul. Jadi review flashback ke belakang. Jadi kalau kemudian sekarang koordinator jurubicaranya, koordinator staf ahlinya Pak Jokowi menyatakan bahwa itu inisiatif DPR, enggak, itu inisiatif dari pemerintah yang kemudian diambil alih oleh DPR. Dan
memang kan saya kira mungkin sekalian obrolin sedikit, mungkin teman-teman kan sering sekali mendengar istilah open legal policy kalau kita bicara di Betul. Mahkamah Konstitusi ya. Open legal policy itu adalah kewenangan pembuat undang-undangan gitu, selalu Mahkamah Konstitusi menyatakan kalau menolak gugatan, oh itu open legal policy. Open legal policy itu adalah kewenangan pembuat undang-undang. Siapa yang berwenang membuat undang-undang itu ya pemerintah dan DPR gitu. Dan undang-undang itu biasanya ya inisiatifnya bisa dari DPR, itu bisa dari pemerintah begitu ya. Dan dalam kasus ini untuk undang-undang revisi KPK itu asalnya dari pemerintah, itu jelas. Dan diambil alih oleh DPR dalam rapat kerja di Badan Legislasi antara DPR dengan pemerintah. Jadi saya kira soal itu clear, jangan lagi dibantah-bantah oleh istana karena faktanya masih ada. Dan kemudian soal tadi itu Anda betul. Nah ini kan orang-orang yang tadinya memframing bahwa itu ada Taliban yang meskipun terbukti kemudian ternyata di antara 57 orang yang tidak lolos TBK itu tidak semuanya Muslim, ada yang Buddha, ada yang Kristen, dan kemudian ada yang saya lupa namanya siapa dulu. Saya bukan Taliban tapi saya Saliban gitu karena dia adalah non Muslim gitu. Tapi pada waktu itu sukses ya framing itu, makanya kata Pak Agus dia menyebut salah seorang aktivis yang disebut situ ya, Imam Prasojo katanya juga nggak berani membela dan sebagainya karena khawatir dianggap membela para Taliban ini, padahal itu sebenarnya framing terbukti itu bagian dari operasi jahat dari pemerintah dan kemudian diamplifikasikan. Dulu biasa seperti itu, kalau pemerintah punya agenda terutama soal radikalisme itu kan kemudian yang bekerja itu adalah para buzzer. Nah situasinya saya kira mungkin betul Pak Agus Raharjo lihat karena ini buzzer udah pada pecah, ada yang udah musuhin Pak Jokowi habis-habisan, ada yang masih bertahan di Pak Jokowi, ada yang nyebrang ke Ganjar dan Pak Mahfud. Nah ini saya kira mungkin momen yang tepat dia untuk berbicara gitu, dan saya nggak tahu, saya kan tidak aktif di media sosial, bagaimana respon dari para buzzer dulu yang membuli Novel Baswedan dan kawan-kawan, dan membuli KPK dulu dan juga menjadi backupnya dari Pak Firly. Apakah ada komentar soal ini? Pasti kan dimention lah pasti oleh teman-teman netizen lain soal berita-berita begini kan. Biar saya tahu tuh, meskipun saya tidak aktif pasti jahil ini biasanya netizen kan. Iya, ya Mas Ersu. Jadi memang ya buzzer seperti Denny Siregar misalnya ya, kemudian sekarang ya berbalik begitu. Dia kemudian memposting memposting video wawancara Rossi tersebut begitu. Bahkan pagi-pagi dia sudah mencuit, dia cuitannya seperti ini. Pagi guys, begitu. Rupanya yang mulia Jokowi sudah lama sering intervensi hukum. Pakai marah-marah pula ke ketua KPK RI katanya begitu. Dan kemudian di situ ada video dari Pak Agus Raharjo ketika dia menceritakan soal tersebut. Nah tentu saja ini menjadi bahan tertawaan Mas Ersu begitu. Walaupun dan kemudian apa tingkah dari Denny Siregar ini di masa lalu kemudian diungkit kembali ketika sekarang memang dia akhir-akhir ini itu sangat-sangat mengecam apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi karena rupanya sekarang menjadi buzzer dari PDIP dan juga buzzer Ganjar. Ini kan memang para Ganjaris ini sudah jauh-jauh hari sebelum kemudian Pak Prabowo begitu ya mengambil Gibran sebagai cawapresnya, itu kan mereka sudah mendeklarasikan sebagai Ganjaris pendukung Ganjar karena tidak menyangka bahwa Pak Jokowi itu tidak akan mendukung Ganjar dan kemudian mendukung Pak Prabowo. Dan ketika Pak Jokowi dan Prabowo ini akhirnya jelas-jelas seiring sejalan, mereka menolak untuk bergabung dengan Prabowo. Begitu juga di sebagian dari relawan Jokowi begitu ya masih setia kepada PDIP. Tapi kalau yang kita lihat dan beberapa yang bocor begitu misalnya seperti ada video seorang Mas Jopre, ini bagian juga dari Cokro TV yang rupanya di situ melakukan pertemuan dengan Hasto begitu dan lain-lain. Dia mengatakan bahwa kami harus diberi pasukan yang lebih banyak, harus diberi pasukan yang menge-like postingan-postingan kami, terus kemudian juga ya mungkin ini adalah hubungannya dengan masalah pendanaan dan yang tidak terlalu kuat dan sebagainya, minta lebih dikuatkan. Jadi jelas bahwa mereka ini adalah memang sekarang yang tadinya kita melihat PDIP ini buzzernya adalah organik begitu ya. Jadi pendengung yang organik yang artinya tidak dibayar dan itu dilakukan oleh orang-orang PDIP sendiri, oleh kader-kadernya sendiri, oleh anggota DPR, terus kemudian oleh Deddy Sitorus misalnya anggota Komisi 6 dan juga oleh Ruhut maksud saya dan juga sejumlah yang lainnya. Tapi belakangan ini memang
buzzer yang tadinya itu buzzer dari Pak Jokowi, kita tahu begitu ya, ternyata sekarang melekat kepada PDIP. Dan ini Denny Siregar itu tadi dibalas begitu Mas Hersu oleh netizen, dan buzzer pun menjadi garda terdepan penjaga koruptor. Dikatakan demikian sambil menyematkan postingan Denny Siregar pada 29 Mei tahun 2001 yang mengatakan bahwa semakin Nopel CS cari dukungan kemana-mana supaya nggak dipecat, semakin yakin gue kalau tindakan Ketua KPK RI Firly Bahuri dengan memecat mereka sudah benar. Jangan ragu Pak Firly, saya di belakangmu, katanya demikian. Itu cuitan dulu. Sekarang berani di depannya Pak Firly nggak? Dan kemudian juga ada sebuah berita yang di-capture begitu Mas Irsu judulnya, apakah ini beritanya Bang? Mohon klarifikasi, kalau benar ayo sekarang bongkar saja. Ternyata di berita itu Denny Siregar juga mengatakan bahwa kembali gaungkan isu Taliban dan radikalisme. Denny Siregar sebut wadah pekerja KPK mau bikin negara khilafah. Jadi waktu itu hampir setiap hari memang Denny dan kawan-kawan ini selalu menyebut bahwa negara khilafah dalam bentuk kecil yaitu ada di KPK. Begitu. Jadi ini memang luar biasa framingnya dari sejak menjelang revisi Undang-Undang KPK maupun sesudahnya, karena banyak sekali kan kita tahu ya banyak sekali demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa, oleh para tokoh. Begitu Mas Yesus, bahkan juga kan kita tahu ada korban jiwa juga pada saat demo itu karena kemudian terjadi kerusuhan gitu, bentrokan, dan itu selalu para pendengung ini, pendengung buzzer rupiah yang dikatakan berbayar ini selalu malah justru memojokkan para pejuang yang menginginkan agar revisi Undang-Undang KPK itu ditinjau kembali atau kembali kepada yang lama karena itu adalah merupakan pelemahan KPK yang sangat-sangat nyata begitu. Ya. Tapi saya kira begini ya jangan dibully lah. Mudah-mudahan memang mereka sedang betul-betul proses pembahasan atau insaf gitu ya. Prinsipnya memang, tapi sebenarnya nggak salah juga kalau itu seperti kita minjem istilahnya Nelson Mandela ya, forgive but not forget gitu ya. Jadi oke, dimaafkan, tapi jangan dilupakan gitu karena kan biasanya ini berlaku soal perilaku manusia ya, perilaku manusia itu tidak bisa berubah. Kalau orang Jawa menyebutnya watak dengan watuk gitu, watak itu watak, kalau watuk itu batuk, artinya kalau batuk itu bisa diobatin, tapi kalau watak ya nggak bisa berubah gitu. Tapi oke lah, saya kira jangan berlarut-larut untuk membulinya gitu, fokus pada persoalannya. Persoalannya apa? Ya persoalannya bahwa Pak Jokowi ini bukan hanya soal melanggengkan kekuasaannya, dia cawe-cawe, tapi sampai soal-soal hukum yang seperti tadi itu, dia ternyata memang cawe-cawe, dan itu ternyata sudah lama terjadi gitu loh Mbak. Dan saya tidak akan kaget kalau kemudian mungkin 1-2 hari ini atau 1-2 pekan ke depan akan muncul lagi testimoni-testimoni semacam yang disampaikan oleh Pak Agus Raharjo. Dan semakin banyak testimoni ini kita akan bisa menjadi semacam, kalau ini bisa menjadi semacam indikator buat kita ya, bagaimana suhu politik di kita gitu ya. Karena saya kira dengan cara seperti ini menunjukkan ya memang posisi Pak Jokowi itu sudah mulai semakin melemah. Kalau Pak Jokowi masih kuat, orang nggak akan berani buka-bukaan semacam itu. Hanya saja ya, tapi tentu saja yang mulai berani buka-bukaan orang yang nggak punya masalah. Orang yang punya masalah itu nunggu momentum. Gak apa-apa, kita kasih kesempatan juga nanti ketika momentumnya tiba, mereka tidak sama-sama rame-rame testimoni. Ini biar jadi rame gitu. Oke, bab ini menarik. Saya kira kalau yang saya sebut tadi dari sisi hukum agak susah untuk masuk ya, karena tadi itu ya nulus testis gitu. Saksi itu bukan saksi, tapi saya kira sebenarnya itu dari sisi etika publik, seperti dari sisi politis ya harus teman-teman di DPR bisa masuk wilayah ini. Iya Mas Hersu, ini ramai sekali, saya bacakan saja. Sejak ini menjadi viral tadi malam, ini pendapat dari masyarakat tentunya, ini kan mencerminkan pendapat rakyat ya, sekarang yang ada di media sosial ini. Karena rakyat itu untuk didengarnya dari mana lagi? Selain mereka lewat TikTok, begitu lewat X, lewat Instagram. Kalau untuk didengar tentunya wartawan harus merekam, itu kan paling hanya ada 1-2 begitu, sehingga mereka merekam suaranya sendiri dan kemudian mereka unggah. Selain merekam suara, yang paling gampang adalah mereka menulis di media-media sosial, melakukan tanggapan terhadap berbagai berita yang muncul. Jadi kalau saya lihat Mas Hersu, ini luar biasa. Berita di Kompas yang biasanya itu kalau untuk berita umumnya itu hanya ada beberapa yang berkomentar, ini sampai ribuan. Dan kemudian juga dalam sekejap, misalnya untuk akun Kompas TV saja yang menayangkan tidak secara keseluruhan dari wawancara tersebut, karena kalau
untuk keseluruhan memang kan durasinya cukup lama, jadi hanya sekitar 5 menit, 4 menit, bahkan ada yang 2 menit itu saja, yang menonton itu sudah jutaan begitu Mas Ersu. Nah ini komentar baik itu di akun Kompas maupun di akun-akun netizen begitu ya. Jadi netizen mengunggah kembali itu pun komentarnya itu bisa ribuan juga dan itu di-repost ya dalam sekejap itu ratusan dan ketika saya buka yang merepost itu sudah ribuan masing-masing akun. Padahal masing-masing yang yang mengunggah ini itu tuh banyak sekali begitu. Merepost itu adalah artinya dia menyematkan itu di berandanya akun dari setiap pelanggan dari X gitu atau Twitter begitu Mas Hersu. Nah ini saya bacakan saja beberapa ya Mas Hersu. Ini ada yang wah ini menyebut bajingan tolol. Ini mengikuti Rocky rupanya karena ternyata bajingan tolol sekarang sudah tidak dipermasalahkan ya. Dia mengatakan bajingan tolol memang gila. Presiden ternyata membela dan melindungi koruptor. Ya Allah, maafkanlah Pak Jokowi. Ini kalau ada rakyatmu yang menyebut demikian mungkin dia terlalu kesal begitu ya. Dan kemudian eh, ada juga yang mengatakan bahwa pantas ngotot minta 3 periode dan sekarang menempatkan anaknya sebagai pion karena ketakutan jika kehilangan kekuasaan maka dosa-dosa masa lalunya akan dibongkar. Nah, kita ingat apa yang dikatakan oleh Menkominfo gitu, yaitu Budi Ari Setiadi ketika dia mengatakan ini dia belum menjadi Menkominfo, dia masih menjadi ketua Projo. Tapi dia mengatakan ini di acara Bocor Alus di Tempo ketika itu saya ingat dia mengatakan bahwa ya harus jadi, ya harus maksudnya siapa yang tidak jadi menjadi senang pilpres lah gitu ya. begitu dalam nuansa pilpres ini gitu yang tidak jadi ya dia bisa masuk bui begitu loh kok begitu ketika ditanya ya karena kan sanderannya banyak sekali kasusnya masing-masing mereka yang berkontestasi ini memiliki sandera sendiri-sendiri ya mungkin salah satunya misalnya sekarang mungkin dia sudah melihat nuansa karena dia ketika itu nuansanya Projo kan sudah mendukung Pak Prabowo dan dia juga mengatakan mereka juga sudah mengusung Gibran di berbagai acara Projo dia salah satu yang diinginkan menjadi cawapres ketika itu Gibran, tapi kan PDIP ketika itu masih dalam situasi tidak percaya, begitu. Dan Budi Ari mengatakan demikian. Dan ada lagi Mas Hersu yang mengatakan masih mau dilanjutkan, ya harus ada perubahan dong, begitu. Betul, pelemahan KPK waktu itu dengan cara menggaungkan isu Taliban di tubuh KPK. Wah ini tidak usah disebut karena kata-katanya tidak baik. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak Agus membuka mata skandal kasus yang besar. Beliau senior saya di ITS Surabaya. Nah ini banyak sekali yang mendoakan Pak Agus dan malah ada yang takut Pak Agus ini akan dihabisi begitu Mas Erso. Karena ada yang menanyakan misalnya seperti netizen ini yang memiliki follower cukup banyak misalnya dan di Laksono ini juga dulu ada wartawan sekarang ada produser di Watchdog Documentary gitu. Dia mempertanyakan kenapa ini testimoni semacam ini baru diungkap sekarang. Kenapa tidak di sebelum-sebelumnya begitu sehingga kerusakan lebih jauh terhadap KPK itu dapat diantisipasi. Dan kemudian banyak yang menjawab, ya tentu saja baru diungkap sekarang. Kan lihat apa yang terjadi pada Novel Baswedan ketika dia disiram air keras dan nasibnya ketika itu seperti apa begitu. Jadi tentu saja Pak Agus Raharjo ini banyak yang membela begitu bahwa masuk akal kalau Pak Agus Raharjo ini kemudian baru membukanya sekarang begitu Mas Ersu. Ya kita doakan mudah-mudahan Pak Agus Raharjo ini akan karena sudah menjadi trending saya rasa dia juga akan diburu begitu ya akan terus ditanyai soal ini tapi mungkin juga seperti kata Mas Ersu ada tokoh-tokoh lain ada ini lain yang kemudian akan berani membuka ketika ini diakui oleh Pak Agus Raharjo. Oke, Mbak Gi. Di luar kasus ini, wah kita panjang banget nih ngomonginnya Pak Agus ya. Memang karena ini saya kira penting banget ya yang apa yang disampaikan oleh Pak Agus itu. Apa yang topik lagi yang tadi kita janjikan kepada viewer kita tadi pagi? Saya jadi lupa karena kasihkan ngobrol dengan soal Pak Agus ini. Oh iya tadi kita Pak Mahfud ya. Pak Mahfud. Iya. Jadi ini Pak Mahfud ini kan dia datang dalam kapasitas sebagai Menko Polhukam gitu ya, sebagai cawapres gitu kan. Nah, pada acara dia sudah di Universitas Bung Karno. Universitas kalau tidak salah di Bung Karno. Tapi kita mungkin lebih enak kita dengerin aja apa yang disampaikan soal mafia hukum itu. Kita punya hukum, tetapi hukum kita itu sangat mengecewakan. Masih terjadi ketidakadilan di mana-mana. Penegakan hukum juga ditandai oleh berbagai transaksi. Jual beli kasus, jual beli vonis.
Orang boleh marah, Pak Mahfud kok bilang begitu? Saya punya buktinya banyak kalau minta buktinya. Vonis bisa dibeli, kasus bisa dibeli, bisa dipesan tuh pasal-pasalnya. Kalau ada kasus gini, nanti ada mafianya yang datang. Tolong nih pakai pasal sekian saja dakwaannya. Yang nangani nanti penyidiknya ini. Udah dipesan lebih dulu. Nanti di kejaksaan diatur lagi, di pengadilan lagi. Itulah yang kemudian disebut mafia hukum. Nah, kenapa? Banyak sekali masalah-masalah hukum itu yang kalau dilihat dari sudut aturan atau normanya itu bagus semua. Kenapa orang kok masih melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti itu? Karena hukum hanya difahami sebagai norma. Pasal sekian, normanya begini, maksudnya ini. Itu kalau hukum hanya difahami seperti itu, maka hukum itu bisa sesat. Karena satu masalah itu bisa dilihat dari berbagai pasal yang berbeda. Lalu apa yang tidak ada di sini? Tidak ada etika dan moral yang seharusnya menjadi dasar dari penegakan hukum. Ya, ini memang kalau yang disampaikan Pak Mahfud tadi nggak terlalu baru ya, Mbak Agi sering sebenarnya, tapi maksud saya mengkonfirmasi betapa dunia hukum kita itu memang betul-betul ancur-ancuran. Ya gimana kalau presidennya aja seperti itu, gimana nggak ke bawahnya seperti itu kan? Ini kan mengingatkan kita pada pernyataan dari Romawi, Sisiro gitu, ikan membusuk dari kepalanya gitu ya. Betul. Iya, dan kali-kali Pak Mahfud ini sudah pernah mengatakan memang ketika Ganjar ditanya begitu ya, memberikan penilaian berapa terhadap praktek hukum di masa Pak Jokowi. Nggak salah ternyata ini ya. Memberikan nilai 5 dan kemudian dia cukup dibully juga Mas Hersu, karena jangan salah, karena cawapresnya kan Mahfud, artinya dia mendowngrade posisi Pak Mahfud. Tapi Pak Mahfud kemudian menjawab bahwa itu kan penilaian Ganjar sesudah ada kasus di kasus di MK, di mana yang kemudian meloloskan Gibran lewat usia dan juga lewat posisi dia sebagai wali kota saat ini, yaitu dipilih begitu. Nah, tapi kalau kita melihat ke belakang, Pak Mahfud ya sudah berkali-kali dia ngomong gitu seperti ya, ini. Dia mengatakan bahwa korupsi itu memang sudah merajalela, sudah sulit, bahkan pernah juga mengatakan itu sudah sistemik begitu. Dan kita kemana-mana menengok itu kita akan melihat korupsi. Kita melihat ke udara, ke air, ke atas, ke samping, ke bawah, itu terjadi korupsi. Dan ketika itu dinyatakan begitu, orang ketika sempat kaget begitu ya, Pak Mahfud mengatakan itu. Tapi kenyataan memang demikian. Kalau tadi pada saat dia di orasi tersebut dia mengatakan bahwa ya, orang yang berkasus hukum, dia kalau memiliki uang, dia dapat mengatur siapa yang menjadi jaksanya, siapa yang menjadi penyidiknya. Bayangkan, kita berkasus hukum, tapi kita memiliki kuasa untuk jaksanya ini aja deh, kemudian dia kong kali kong, penyidiknya ini aja deh dari kepolisian. Nah, ini kan sangat-sangat berbahaya, dan ternyata itu terjadi. Tidak mungkin Pak Mahfud berkata hoax ya kan, karena dia memiliki banyak bukti begitu. Ya. Jadi saya kira Ganjar kalau memberi nilai 5 itu masih terlalu baik. Kalau dengan pernyataan Pak Mahfud tadi nilainya bisa 2 dan 3, itu saya kira ya, kalau seperti itu ya Mbak. Betul. Di negara demokrasi, di mana kalau di semua negara demokrasi hukum itu menjadi panglima begitu kan. Nah, ternyata yang terjadi seperti ini begitu. Pantas indeks persepsi korupsi kita ya terus anjlok seperti kata Pak Agus Raharjo. Yes, oke. Saya kira kita mesti mengakhiri perbincangan kita ya Mbak Agi ya. Masih banyak topik lain, tapi akan sangat panjang nih kita ngobrolnya kalau kita lanjutkan dengan yang lain ya. Sampai ketemu lagi kita di besok saya di awal pekan dengan topik yang hangat dan juga tetap dengan semangat baru, dan mudah-mudahan Anda tetap sehat walafiat. Selamat menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga. Saya Subun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami makin muak. Ya. Muak.